Selamat siang, Bu Titin. Apa kabar? Baik, Bu Des. Bu Des gimana kabarnya? Sehat, Bu Titin. Baik. Hari ini Bu Titin akan melaksanakan praktek coaching ya. Di sini saya ingin sharing tentang rubrik penilaian tentang percakapan coaching. Gimana bisa, Bu Titin? Oh, bisa, Bu Des. Saya ini ingin rubrik penilaian coaching yang akan saya lakukan dengan Bu Meriza ini sebenarnya pengen lebih spesifik, Bu, supaya mudah mengidentifikasi keberhasilan saya itu sejauh mana saat ketika saya bisa menggali potensi yang ada pada diri Bu Meriza sebagai coach. Begitu, Bu Des. Oh gitu ya, Bu. Ingin rubrik penilaian coaching yang Ibu laku lebih spesifik agar mudah mengidentifikasi dan bisa menggali potensi diri si coaching. Bagus tuh, Bu Titin. Kalau seperti itu, kompetensi si coaching mana yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu, saya bisa bertanya dengan pertanyaan yang berbobot, Bu, sehingga bisa memancing dan menggiring koci untuk menggali potensi yang ada pada dirinya, Bu. Oh, luar biasa sekali, Bu Titin. Bisa meningkat kompetensi di bidang pertanyaan ya, yang berbobot sehingga bisa menggali si coaching untuk membuka potensi diri si coaching. Ya, Bu Titin ya. Bagian kompetensi mana yang ingin diobservasi, Bu Titin? Kompetensi yang ingin diobservasi itu saya maunya bagian identifikasi, Bu, karena saya itu kadang bingung mau menentukan kata kunci, Bu. Oh, begitu. Kalau seperti itu, apa indikator ketercapaian tujuan yang ingin dicapai, Bu Titin, sebagai coach? Saya pengennya bisa menggali potensi koci dengan indikatornya itu misalnya Bu, kocinya itu sudah bisa mengemukakan ide kreatif Bu. Terus bisa juga melaksanakan rencana aksinya. Selain itu, saya juga pengen koci itu bisa mengatasi permasalahannya ketika melaksanakan rencana aksi itu. Jadi, coach itu bisa mempertanggungjawabkan aksi yang dipilihnya nanti, Bu. Oh, kalau begitu baiklah, Bu Titin. Nah, silahkan bisa dimulai ya, Bu Titin ya. Iya, Bu Des. Terima kasih ya, Bu Des ya. Ya, sama-sama. Selamat siang Bu Titin, bisa mengganggu Eh, waktunya sebentar? oh iya, Bu Mer. Boleh? Masuk, Bu Mer. Ada yang bisa saya Eh, bantu, Bu Mer? saya ingin ngobrol-ngobrol sebentar nih Bu Titin tentang murid-murid saya nih. Oke, boleh, Bu Mer. Jadi apa yang mau kita obrolin nih? Saya ingin membahas kondisi anak-anak di sekolah. Saat ini saya mengajar di kelas 4 dengan kurikulum merdeka gitu loh Bu. Saya mengamati anak-anak belakangan ini mengalami penurunan motivasi dalam belajar sehingga berdampak pada hasil belajarnya pun ikut menurun. Beberapa siswa juga malas mengumpulkan tugas gitu loh Bu Titin. Oh gitu, Bu. Jadi anak-anak mengalami penurunan motivasi dalam belajar ya, sehingga Ya, dampaknya ikut ke hasil belajarnya ikut menurun juga. Seperti itu ya Bu Mer ya. ya kira-kira Nah, kira-kira yang ingin Ibu dapatkan di akhir obrolan kita ini apa? eh, saya dapat menemukan hal-hal eh, tentang motivasi siswa saya agar lebih giat lagi belajarnya, Bu. Gitu, Bu. Jadi kalau dari level 1 sampai 10 nih, menurut Bu Meriza sendiri, Bu Meriza itu sekarang ada di level keberapa sih untuk memotivasi siswa dalam proses pembelajaran?
Saya merasa saat ini saya ada di level 6, Bu. Oh gitu, Bu. Kalau sekarang ada di posisi 6, kemudian nantinya Ibu Meriza ingin meningkatkan ke level berapa, Bu? Sebenarnya saya tidak muluk-muluk sih, Bu Titin. Ada di level 8 saat ini sudah cukup menurut saya. 8 ya, Bu ya. Eh, jadi kalau rencana Bu Meriza, apa sih rencana yang mau Bu Meriza buat supaya bisa sampai ke level 8 itu? Saya akan memanajemen kelas dulu sih, Bu. Misalnya kita membuat ice breaking yang berkaitan dengan tema yang akan dipelajari atau melakukan tanya jawab sekitar kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan tema yang akan dipelajari. Menggunakan media video pembelajaran mungkin supaya bisa meningkatkan keingintahuan murid dalam pembelajaran. Selanjutnya diawali dengan pembelajaran yang menyenangkan terlebih dahulu. Mungkin begitu, Bu Titin. Oke. Itu kan ada beberapa rencana ya, Bu ya. Ya. Kalau menurut Bu Meriza sendiri, untuk waktu dekat-dekat ini yang paling mendesak untuk dilakukan itu yang mana, Bu? Yang akan segera saya lakukan dalam pembelajaran dan mungkin mencoba menggunakan video pembelajaran yang menarik dalam proses pembelajaran dan melakukan ice breaking yang sesuai tema. Gitu, Bu. Gitu, Bu. Eh, jadi kalau menurut Bu Meriza, yang harus dilakukan segera itu adalah dengan menggunakan video pembelajaran yang menarik dalam proses belajar dan melakukan ice breaking ya, Bu ya. Ya. Kira-kira kapan sih Ibu bisa mulai melakukan kegiatan itu, Bu? Saya akan melaksanakan rencana tersebut mungkin pada hari Senin besok, Bu. Saya akan mempersiapkan segala sesuatunya, dirancang sedemikian rupa supaya bisa mencapai tujuan. Baik. Kira-kira untuk memudahkan rencana Bu Meriza ini, siapa aja sih orang yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan rencana aksi untuk memotivasi murid untuk belajar yang udah Ibu buat ini? Eh, Bu Amel mungkin, Bu, karena menurut saya beliau hebat dalam bidang IT. Kemudian saya akan belajar dengan Bu Amel cara membuat video pembelajaran yang menarik, gitu. Gitu, Bu. Nah, bagaimana kita bisa tahu nih rencana yang Bu Meriza buat bisa terlaksana dengan baik? Minggu depan kita ngobrol lagi ya, Bu Titin. Sambil minum kopi, saya akan menceritakan hasil rencana yang sudah saya laksanakan. Oke, boleh, Bu. Nah, kalau dari obrolan kita yang menarik ini, apa sih yang udah Bu Meriza dapatkan? Saya dapat menemukan cara meningkatkan motivasi belajar murid dengan mencoba 3 cara tadi, Bu. Selain itu, menambah wawasan saya dalam menghadapi permasalahan dengan murid yang motivasi belajar muridnya menjadi menurun. Jadi saya dapat menghadapinya, Bu. Kemudian, gimana kalau dari komitmen Bu Meriza sendiri terhadap rencana ini gimana, Bu? Saya berkomitmen untuk selalu mencoba menerapkan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan banyak sumber belajar seperti video pembelajaran yang menarik dalam proses belajar dan melakukan ice breaking agar meningkatkan motivasi belajar murid. Wah, keren sekali Bu Meriza ya. Semoga nanti rencana aksinya bisa berjalan dengan baik. Kemudian saya tunggu juga hasil rencana Bu Meriza setelah melaksanakan cara-cara untuk memotivasi murid-murid Ibu dalam belajar. Semoga bermanfaat ya Bu ya hasil diskusi kita hari ini. Terima kasih Bu Titin atas waktunya. Saya pamit dulu ya, Bu.
Boleh Selamat Ibu, siang, Bu. silakan. Siang Ibu. Oh, kalau diperhatikan, setelah Ibu melakukan coaching dengan Bu Meriza, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching sudah menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Oh, sudah Bude, syukurnya udah tinggal meningkatkan skill saya lagi sebagai coach dengan terus berlatih dan mencari literatur tambahan Bu tentang wawasan coach supaya bisa menambah ilmu sebagai bekal coach yang lebih profesional lagi Bu. Oh, catatan hasil observasi sudah bagus. Hanya butuh jam terbang yang lebih banyak, Bu Titin, untuk meningkatkan skill dalam menggali potensi yang ada dalam diri si koci ya, Bu Titin ya. Iya, baik Bu Des. Terima kasih ya Bu atas pengamatannya. Ini bisa jadi bahan untuk saya meningkatkan skill saya dalam mengcoach seseorang coach. Oh, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan nanti, Bu? Kalau saya sih pengennya bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan dari seseorang, kemudian bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, Bu, yang bisa menggiring coach, bisa menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapinya. Paling itu, Bu. Oh, dari yang sudah disampaikan oleh Bu Titin, berarti di tahapan coaching tadi sudah ditemukan solusi pada permasalahan Bu Titin. Cukup luar biasa, Bu Titin. Izinkan saya menyampaikan catatan pada saat coaching tadi berdasarkan hasil observasi yang sudah saya berikan selama Bu Titin melakukan coach dan Bu Meriza sebagai coachingnya. Secara keseluruhan, coaching sudah baik dengan kembali membangun percakapan sesuai dengan alur serta tujuan dan identifikasi masalah dan rencana aksi sampai pada tanggung jawabnya dengan komitmen untuk kedepannya sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan alur serta. Kemudian ada sedikit yang perlu diingatkan lagi adalah presensinya menjadi pendengar yang aktif supaya ke depan dapat lebih fokus bisa menanggapi itu yang perlu saya sampaikan. Untuk selanjutnya, kemampuan coaching yang perlu Ibu tingkatkan kembali, bagaimana mengoptimalkan diri dan mampu mencari pertanyaan berbobot dan perlu banyak berlatih sehingga coach dapat menggali potensi dirinya. Luar biasa sekali, Bu Titin. Kita harus selalu belajar yang mana kita bisa memberi manfaat baik kepada diri kita, guru dan murid. Proses coaching hari ini sudah selesai, Ibu sudah melakukan dengan sangat baik sebagai coach dan Bu Meriza sebagai coach sudah bisa mencari ide dari masalah sebagai coach dan akhirnya coach juga berhasil dalam serta sudah berjalan dengan baik. Sudah ya Bu Titin ya, kita tutup. Baik, Bu Des. Demikianlah Terima kasih coaching ya, kita Bu hari Des ini. ya. Iya, sama-sama Bu Titin. Baik, saya izin permisi ya, Bu ya. Iya, sama-sama.